Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan bercurah kenikmatan kepada kita semua sehingga kita bisa menonton video ini dengan keadaan sehat walafiat, dengan keadaan gembira dan juga dengan keadaan yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Shalawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada baginda alam Habibana wa Nabiyana Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya, tabi'in, dan kepada kita selaku umatnya hingga akhir zaman kelak. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Selanjutnya saya Muhammad Naufal Salamuddin dari Ilmu Pendidikan Agama Islam dengan NIM 1903158. Di sini saya akan menjelaskan berbagai hal terkait dengan tafsir Tarbawi. Nah, di sini akan ada 5 pertanyaan berdasarkan soal dari ujian tengah semester yang berkaitan dengan mata kuliah tafsir Tarbawi. Nah, dari 5 pertanyaan ini saya akan menjelaskan berbagai jawabannya satu persatu secara rinci. Nah, semoga bisa disimak baik-baik video ini, dan yang ingin dicatat apabila ada yang penting silahkan dicatat. Nah, yang pertama terkait dengan tafsir Tarbawi. Apa itu tafsir Tarbawi menurut pandangan saya pribadi? Menurut pandangan saya pribadi terkait dengan tafsir Tarbawi itu merupakan sebuah metode tafsir yang berusaha untuk mendekati Al-Quran melalui sudut pandang pendidikan, baik itu secara teori ataupun praktik, dan dalam pelaksanaannya bertujuan untuk membangun peradaban Islam sesuai dengan Al-Quran. Selanjutnya pertanyaan nomor 2, pendekatan apa saja yang bisa digunakan dalam tafsir Tarbawi? Sebetulnya ada banyak ya, ada 5 untuk beberapa pendekatan dalam tafsir Tarbawi ini. Yang pertama, pendekatan secara linguistik. Jadi dalam tafsir Tarbawi ini sangat ditekankan dalam penggunaan dari bahasa Arab melalui kata atau kalimatnya sangat diperhatikan. Yang kedua, pendekatan secara nalar dan logika. Jadi di sini rasio dalam pendidikan harus digunakan juga. Yang ketiga, pendekatan secara tasawuf. Jadi kondisi psikologis atau kebatinan sangat diperhatikan dalam dunia pendidikan. Yang keempat, selanjutnya pendekatan secara kontekstual. Jadi di sini kita berbicara dengan adanya fakta gitu. Jadi apa yang ada dalam Al-Quran itu seperti itu. Dan yang kelima, pendekatan secara riwayat. Jadi kita mengumpulkan beberapa ayat Al-Quran terkait dengan tema pembahasan tentang pendidikan. Selanjutnya pertanyaan poin ketiga, tentang metode apa saja yang digunakan dalam tafsir Tarbawi ini. Ada 2 metode yang digunakan dalam tafsir Tarbawi ini. Yang pertama itu metode Maudhu'i. Mengapa metode Maudhu'i lebih mendominasi daripada metode yang lainnya? Karena metode Maudhu'i ini lebih kepada mengumpulkan ayat-ayat tertentu yang berkaitan dengan tema yang akan dibahas dalam konteks tafsir Tarbawi ini tentang pendidikan yang akan dibahas. Jadi menghimpun ayat-ayat tertentu dari Al-Quran yang berkaitan dengan pendidikan. Yang kedua, metode tahlili. Mengapa metode tahlili yang mendominasi daripada metode lainnya? Karena metode tahlili ini membahas suatu permasalahan secara global,
khususnya dalam dunia pendidikan dalam tafsir Tarbawi ini, dan juga membahas secara terperinci melalui linguistik. Jadi ditafsirkan itu benar-benar secara perkata dan juga kalimatnya itu sangat diperhatikan. Selanjutnya yang keempat, istilah apa saja yang ada dalam Al-Quran terkait dengan tafsir Tarbawi ini. Saya menemukan bahwa di dalam Al-Quran ini lebih terhadap Tarbawi itu ada tiga surat. Yang pertama di dalam surat Al-Isra ayat 24 kata robba. Kedua dalam surat Al-Baqarah ayat 276 dalam kata yurba. Dan yang ketiga dalam surat Al-Hajj ayat kelima dalam kata robat. Nah, ketiganya ini memiliki makna yang serupa, yaitu mengembangkan atau menambahkan sesuatu. Nah, ini lebih terhadap Tarbawi ya, pengembangan, menambahkan sesuatu. Di samping itu juga ada beberapa kata dalam Al-Quran yang terkait dengan pendidikan seperti al-hikmah, al-ilm, al-ta'lim, dan al-riayah yang merujuk terhadap Tarbawi. Selanjutnya pertanyaan yang terakhir, yaitu pertanyaan nomor 5. Pertanyaan ini yaitu bagaimana sih cara kita untuk menafsirkan melalui tafsir Tarbawi ini terkait dengan istilah pendidikan Islam itu sendiri. Nah, bagi saya sendiri cara menafsirkannya melalui metode Maudhu'i yang pertama. Jadi melalui metode Maudhu'i ini kita dituntut untuk bisa mengumpulkan seluruh ayat ataupun hadis yang berkaitan dengan penjelasan pendidikan Islam itu sendiri. Nah, di samping itu kita juga harus bisa memerhatikan bahwa hadis itu ada yang sahih, hasan, doif. Nah, kita ambilnya hadis yang sahih, jangan yang doif. Harus secara benar dalam pemilihan hadis, di samping memilih ayat-ayat Al-Quran yang berkenaan dengan pendidikan Islam itu sendiri. Nah, saya banyak menemukan juga bahwa terkait pendidikan Islam ini lebih banyak dijelaskan di dalam hadis. Nah, oleh karena itu perlu diperhatikan kehati-hatian kita dalam pemilihan hadis. Nah, setelah kita menemukan ayat di Al-Quran dan juga hadis yang sahih tentang pendidikan Islam itu sendiri, setelah itu kita rincikan terlebih dahulu, dan kita pun setelah membacanya yang berkaitan dengan tadi pengertian pendidikan Islam, kita pun akan bisa mengambil kesimpulan berdasarkan bacaan dari data yang diperoleh melalui ayat-ayat Al-Quran dan juga hadis sahih tersebut. Selain tentang pendidikan Islam, kita juga bisa mencari hal yang lain gitu yang serupa melalui metode Maudhu'i ini. Jadi memang ruang lingkupnya sangat luas gitu. Di samping hanya mencari tentang pengertian pendidikan Islam. Oleh karena itu kembali lagi ya, perlu diperhatikan itu adalah kehati-hatian kita dalam pemilihan ayat dan juga hadis yang berkaitan. Nah, untuk selanjutnya kita pun akan bisa secara baik dan benar untuk mengambil kesimpulan berdasarkan apa yang akan kita cari itu. Nah, mungkin itu saja jawaban dari 5 pertanyaan yang bisa saya sampaikan. Jadi kesimpulannya bagi saya bahwa tafsir Tarbawi ini lebih condong terhadap dunia pendidikan berdasarkan pendekatan melalui Al-Quran. Dan juga kita sebagai pelajar ataupun pendidik, kita harus mengetahui secara baik dan benar terkait dengan tafsir Tarbawi ini dan menerapkannya atau mengimplementasikannya berbagai nilai-nilai kebaikan yang ada di dalamnya melalui tadi ya Al-Quran dan juga Sunnah. Nah, mungkin seperti itu terkait dengan tafsir Tarbawi. Semoga bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari terkait nilai-nilai positif yang tadi saya sampaikan dalam video ini, meskipun hanya sebentar. Semoga sangat bermanfaat untuk kita semua. Akhir kata saya akan menyampaikan quotes atau kata mutiara dari seorang pendidik luar biasa pada zaman dulu, yaitu Aristoteles. Kita
sudah tahu lah ya tentang dia, kehidupannya. Jadi menurut dia bahwa pendidikan itu akarnya pahit dan buahnya manis. Nah, oleh karena itu kita sebagai pelajar ataupun pendidik harus bisa melakukan proses pendidikan ini secara baik dan benar untuk bisa menghasilkan buah daripada pendidikan ini yang sangat luar biasa manfaatnya. Seperti itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata ataupun yang benar itu dari Allah dan kesalahan itu dari saya sendiri. Cukup sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.